materinya, langsung ke perkuliahan hari ini. Ini adalah materi terakhir sebelum kita UTS. Nanti pertemuan 14 kita akan review semua materi. Nah, materi terakhir ini tentang laju perkaitan. Apa itu laju perkaitan? Topik laju perkaitan ini merupakan salah satu aplikasi dari turunan yang diterapkan pada kejadian sehari-hari. Dan di sini nanti kita akan belajar tentang soal-soal aplikasi turunan di kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kita cuma akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan penggunaan turunan kayak gitu. Nah, apa itu laju perkaitan? Laju perkaitan itu kalau boleh saya bilang, misalnya nanti kita punya suatu rumusan. Rumusannya itu misalnya volume dari bola. Ingat volume bola apa? Masih ada yang ingat? Misal 4/3. ya, 4/3. misalnya kita punya suatu atau balon udara gitu. Balon udara kan identik dengan bola gitu ya. Nah, kemudian volume bola itu apa tadi? 4/3 Pi R pangkat 3. Nah, kemudian laju berkaitan itu apa gitu? Kalau kita perhatikan di sini itu ada dua hal yang kita tahu sama-sama tidak diketahui, yaitu ada variabel R, dan variabel R ini dia mempengaruhi si volume ini. Nah, kemudian yang dimaksud dengan laju berkaitan itu, laju itu apa? Diperoleh dari mana laju itu? Turunan pertama. Kalau turunan pertama berarti apa? Turunan pertama dari fungsi ini. Nah, nanti kita diminta untuk memperhatikan, biasanya gini ya, kita disuruh memperhatikan atau mengamati laju perubahan dari volume terhadap waktu ketika si jari-jarinya ini juga berubah, yaitu laju perubahan jari-jari dari suatu bola ini diketahui lajunya berapa gitu. Nah, ketika laju berubah ini, nanti dia akan mempengaruhi perubahan si volume gitu. Nah, ini yang disebut sebagai laju perkaitan. Jadi, laju dari variabel mempengaruhi laju variabel yang lainnya. Beberapa contoh soal. Nah, biasanya kalau kita berjumpa dengan soal-soal laju berkaitan, dia itu contohnya berupa soal cerita. Jumpai soal cerita itu baca dengan baik-baik, tangkap maknanya, maunya apa, masalahnya apa, dan apa yang harusnya disajikan ke dalam bentuk solusi. Oke, langsung saja di contoh 1.1. Di sini ada soal cerita seperti ini. Coba kita baca pelan-pelan. Di sini ada sebuah tabung, bentuknya kerucut, dengan bagian ujung lancip berada di bawah. Berarti kira-kira kayak gimana? Kerucutnya dulu deh. Di situ kan ada informasi bahwa ada tabung bentuknya kerucut, bagian ujung lancip berada di bawah. Kira-kira gambarnya gimana? Gambar dulu. Untuk memudahkan kita dalam mengilustrasikan soal cerita itu biasanya kita harus buat ilustrasinya. Gambar dulu. Kerucut ujungnya ada di bawah. Oh, berarti kita punya kerucut nih. Kemudian ujungnya berada di bawah. Kayak gini. Nah, seperti ini. Ini kerucut ya. Tapi dia merupakan sebuah tabung bentuknya kerucut kayak gini. Kemudian tabung tersebut diisi air. Oke, kemudian diisi air. Ini air masuk ke sini. Nah, kemudian ketika air masuk berarti di sini nanti ada ketinggian air ya, tentunya. Misalnya air di sini seperti ini. Oh, berarti ada air masuk ke sini. Nah, ini berarti nanti ketinggian airnya. Jadi di sini kita punya kerucut, tabung yang berbentuk kerucut seperti ini, kemudian kita isi air, di sini airnya. Kayak gitu. Nah, kemudian apalagi informasinya? Apalagi di sini? Tabung tersebut diisi air dengan kecepatan. Kecepatannya berapa? 9 kubik feet per menit. Berarti di situ ada kecepatan air kan? Kecepatan volume air berarti di situ kan ya? Berapa di situ? 9 kubik feet per menit.
Kemudian apalagi di situ? Tabung kerucut memiliki tinggi 10 feet. Tabung kerucut memiliki tinggi 10 feet. Berarti ketinggian kita identifikasi di sini. Tinggi kerucut kan berarti dari titik ujung ini sampai ke atas. Berapa dia besarnya? 10 feet. Kemudian jari-jarinya 5 feet. Oh, berarti jari-jarinya di sini nih. Berapa dia? 5 feet. Selanjutnya, apa lagi dia? Kita disuruh mencari apa ini? Kecepatan air ketika air pada posisi 6 feet. Berarti kalau kita bicara posisi air, ya kita harus mengidentifikasi di sini nih. Oh, berarti nanti saya akan punya ketinggian air kan pada tabung tersebut. Misalnya ketinggian air tersebut saya notasikan Y variabelnya. Nah, kemudian tadi ditanya pada saat Y-nya itu mencapai 6 feet, kita diminta untuk menentukan kecepatan air itu naik di tabung tersebut. Berarti dy per dt-nya itu berapa? Kayak gitu ditanyakan. Nah, inilah yang disebut sebagai laju perkaitan. Nah, ketika kita sudah mengilustrasikan seperti ini dan menandai kayak gini, berarti kita harus bisa menyelesaikan nih masalahnya apa gitu. Gimana kita bisa menentukan dy per dt ketika kita punya informasi seperti ini. Nah, selain itu, di sini ada beberapa hal yang tidak disampaikan. Soalnya hanya bilang seperti ini saja. Nah, tadi kita punya air masuk ke dalam sini, dia berarti bentuk air ini kan mengikuti bentuk kerucut kan ya? Ya enggak? Nah, berarti si air ini nanti dia juga akan punya jari-jari di kerucut ini. Misalnya saya notasikan si X kayak gitu. Nah, sekarang kita mau menjawab pertanyaan yang ada di sini, yaitu dy per dt-nya kayak gimana? Nah, sebelum menjawab ke situ, berarti kita harus tahu informasi tentang kerucut ini kayak gimana. Oh, ini ada volume, perubahan volume terhadap waktu itu seperti ini. Berarti kita harus tahu rumusan apa? Volume kerucut itu apa? 1/3 pi r kuadrat kalikan tinggi gitu ya. Oke. Nah, sekarang supaya kita bisa nge-match-kan antara rumusan yang kita sudah ketahui sebelumnya, ini tentunya wawasan ya, sejak SMA kita sudah tahu tentang ini. Dan kita tadi menyampaikan bahwa variabel-variabel yang bermain itu di sini nih. Apa aja? V, ada X, kemudian ada Y. Nah, berarti di sini agar memudahkan kita ya kita misalkan atau kita kasih keterangan dari masing-masing variabel yang sudah kita tulis tadi. Berarti di sini kita punya V. V itu apa? Volume. Berarti volume siapa? Volume tabung. Nah, tabungnya bentuknya apa? Kerucut. Berarti nanti ya volume kerucut ini gitu ya. Kemudian kita punya Y di situ. Y ini berarti apa? Ya, tinggi dari air. Atau boleh juga kita bilang sebagai kedalaman ya. Boleh juga sih tinggi gitu langsung saja. Berarti tinggi air di dalam tabung. Nah, jangan lupa juga kita kasih satuan ya, karena di sini diketahui dia pakai satuan feet, berarti volumenya itu adalah kubik feet. Kemudian tinggi airnya nanti si feet itu sendiri. Kemudian kita juga punya X. X ini apa? Jari-jari. Iya. Jari-jari permukaan air berarti ya. Permukaan air. Tentunya satuannya feet juga. Nah, kemudian kita tahu bahwa tadi volume kerucut ini seperti ini. Ini adalah volume kerucut.
volume kerucut seperti ini. Dan tadi kita tahu bahwa jari-jarinya itu siapa? Jari-jari kerucut 5 feet. Kemudian 5. sekarang kita harus tahu nih yang ditanyakan dy per dt. Berarti volume kerucut di sini merupakan volume siapa? Air. Karena kita mau meninjau airnya kan. Nah, kebetulan karena airnya ini dimasukkan ke dalam kerucut, ya berarti ngikutnya bentuknya bentuk kerucut. Berarti ya volume kerucut itu sendiri gitu kan ya. Tapi yang kita hadapi di sini adalah si volume air sebenarnya. Berarti sepertiga dikalikan pi, jari-jari permukaan air tadi siapa? X. Berarti ini kita ganti X kuadrat. Kemudian di sini ada tinggi airnya siapa? Y. Kayak gitu. Nah, selanjutnya di volume ini kalau kita perhatikan masih mengandung dua variabel, yaitu apa? X dan Y. Berarti si volume ini adalah fungsi dua variabel X dan Y, yaitu sepertiga pi X kuadrat Y. Nah, di sini kita harus aware, padahal yang kita pelajari saat ini itu baru turunan pertama atau turunan dari suatu fungsi yang variabelnya hanya satu. Nah, berarti ini kita harus menjadikan menjadi satu variabel saja. Kita punya X sama Y. Nah, berarti nanti kita harus cari hubungan antara X sama Y. Kira-kira hubungannya gimana? Ya, kita lihat dari ilustrasinya di sini tadi. Nah, kalau kita perhatikan di sini, di bagian ini, kita itu punya, ini kan X. Ini kan jari-jari air kan, jari-jari permukaan air X. Kemudian ada ketinggian air Y. Berarti di sini kita bisa bentuk segitiga kan di sini. Nah, di sini siku-siku kayak gini. Ya enggak? Ini tadi siapa? Y, kemudian ke situ X. Nah, selanjutnya kita juga perlu memperhatikan yang ada di sini nih. Ini juga segitiga kan? Ke bawah sana. Tingginya berapa di sini? Tadi 10 feet. Yang ke sana 5 feet. Oke, sekarang kalau ini saya bawa keluar. Berarti kita punya bentuk segitiga kayak gini nih. Nah, di sini tadi 10 feet. Kemudian di sini ada 5 feet. Nah, selanjutnya di dalam segitiga ini kan juga ada segitiga lagi kan? Yang biru itu. Berarti di sini ada segitiga lagi. Ini panjangnya berapa? X. Kemudian panjang antara sini ke sini berapa? Y. Kayak gini. Nah, mungkin di SMA kalian juga sudah mengenal seperti ini, bentuk seperti ini. Ini materi apa kalau di SMA? Untuk mendapatkan X, gimana caranya? Ya, gimana caranya? Perbandingannya gimana? Berarti kalau saya punya X per Y, berarti sama saja dengan siapa? 5. Ya, 5 per 10. Berarti artinya apa di sini? Berarti saya punya 10X sama dengan 5Y. Berarti X-nya apa? Atau langsung saja kita tulis seperti ini kan? Setengah Y. Nah, berarti kita punya hubungan ini, hubungan antara X sama Y. Nah, tadi kalau kita perhatikan di volume ini, dia masih dua variabel. Kita belum belajar tentang turunan dua variabel. Kita baru saja belajar tentang turunan dua variabel. Berarti di sini harus kita bentuk menjadi fungsi yang satu variabel saja. Misalnya kita tentukan variabelnya X. Nah, kalau kita tentukan variabelnya X, berarti Y yang di sini kita harus ganti dengan apa? Dengan X di sini. Berarti atau sebaliknya kita bisa dapat Y di sini apa? 2X kayak gini. Berarti kalau mau dalam bentuk variabel X saja, ya berarti kita punya apa di sini? Sepertiga pi X kuadrat. X kuadrat dikalikan dengan 2X. Berarti kita dapat apa di sini?
sepertiga pi kalikan 2, berarti 2x pangkat 3. Kayak gini ya. Pangkat 3. Nah, selanjutnya perhatikan. Oke, kita boleh membentuk seperti ini. Tapi yang di sini tadi diketahui apa? Ditanyakan dy per dt dengan y-nya sama dengan 6 feet. Ini 6 feet gitu kan ya? Nah, berarti bisa nggak saya menyelesaikan pakai ini? Nggak bisa, karena di sini dy per dt kan yang ditanyakan. Berarti Harus diubah ke y. Kalau ke y berarti gimana? Sepertiga x-nya yang kita ganti. X-nya kita ganti dengan siapa? Setengah y dikalikan dengan y. Y-nya siapa? Ya tetap y. Ini kuadrat gitu ya. Berarti kita punya VY-nya jadi apa? Sepertiga dikalikan pi seperempat y pangkat 3 seperti ini. Berarti selanjutnya ini bisa kita sederhanakan jadi apa? 1 per 12 pi y pangkat 3 kayak gitu. Nah, selanjutnya yang ditanyakan siapa tadi? dy per dt. Berarti kita harus ngapain dengan ini supaya dapat dy per dt? Ya. Berarti diturunkan terhadap siapa? Y. Berarti Berarti di situ kita punya dv per dt diturunkan terhadap t. Ini semua tadi y-nya ini adalah turunan terhadap variabel apa? Y ini adalah suatu fungsi dalam variabel t gitu kan ya? Berarti semua ini dalam variabel t kan? Berarti ini kita cari dv per dt ini sama dengan berapa? 1 per 12 pi dikalikan 3 gitu kan ya? Berarti y ini kalau fungsi terhadap variabel t berarti bisa diturunkan ya 3y kuadrat dy per dt. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya disederhanakan. Berarti dv per dt-nya jadi apa? Seperempat pi y kuadrat dy per dt. Nah, selanjutnya tadi kita tahu bahwa di atas dv per dt-nya berapa? 9. Berarti ini kita ganti 9 sama dengan seperempat pi. Kita ditanyakan dy per dt pada saat y-nya sama dengan 6. Berarti ini dikalikan 6 kok ya, seperti itu. Berarti dy per dt. Nah, ini kita hitung berarti berapa? 9. 36 dibagi 4 berapa? 9 pi dy per dt. Berarti dy per dt-nya berapa? dy per dt-nya berapa? 1 per p. Nah, berarti satuannya apa tuh? Feet per menit. Seperti itu ya. Nah, jadi kita harus pinter-pinter merangkai solusi dari suatu soal cerita. Jadi tadi ya harus bisa mencari hubungan antar satu variabel dengan variabel yang lain, dan kita harus jeli ini kita harus ubah kemana dengan apa yang ditanyakan di soal. Kalau diubah ke Vx sebenarnya bisa-bisa aja, tapi ini nanti pasti akan kemana-mana hubungannya ya. Padahal di sini sudah jelas dia diminta turunan y terhadap t. Berarti ya langsung saja kita ubah semua variabel ini ke dalam variabel y kayak gitu. Oke, silahkan dipahami dulu, dan kalau ada yang mau ditanyakan saya persilahkan.